Halo, apa kabar semua? Welcome back to my channel Satu Movie. Film kita kali ini adalah film yang kalian tunggu-tunggu dan salah satu film Marvel yang terbaik menurutku. Judulnya adalah Shang-Chi, satu-satunya karakter dalam film Marvel yang berasal dari Asia. Film ini dibintangi oleh aktor pendatang baru yang bernama Simu Liu dan juga aktor legendaris Tony Leung. Langsung saja ya teman-teman, selamat menonton. Di awal cerita kita disuguhkan peristiwa besar yang terjadi di zaman Cina kuno. Saat itu pasukan kerajaan Cina sedang berperang melawan musuhnya di bawah pimpinan seorang jenderal. Jenderal ini bukanlah jenderal sembarangan, karena dia mempunyai 10 cincin yang membuatnya mempunyai kekuatan super dan hidup abadi. Di tahun 1996, sang jenderal yang hidup abadi melanjutkan perjalanan hidupnya untuk mencari uang dan kekuasaan. Ketika itu, dia mendengar sebuah kisah mengenai desa yang bernama Talo, yaitu desa yang penuh dengan keajaiban dan juga harta karun. Tak berselang lama, pergilah sang jenderal bersama pasukannya meluncur ke desa tersebut. Sesampai di desa Talo, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang kelak menjadi ibu Shang-Chi. Pertemuan pertama mereka dibuka dengan pertarungan yang sengit dan berakhir dengan kemenangan si gadis. Beberapa tahun kemudian lahirlah si kecil imut, yaitu Shang-Chi. Sang ibu saat itu menceritakan semua mengenai perkenalannya dengan sang ayah, dan juga rahasia mengenai desa Talo asal kelahiran ibunya itu. Cerita berlanjut di tahun 2021. Shang-Chi yang tumbuh dewasa saat itu bekerja sebagai pelayan di hotel di sebuah tempat di Amerika. Dia saat itu menikmati pekerjaannya bersama Katy, teman perempuannya. Film bertambah seru ketika dia dan Katy yang akan berangkat bekerja dikeroyok oleh segerombolan orang demi merampas liontin yang ada pada Shang-Chi. Pertarungan yang sangat menegangkan ini diakhiri dengan lolosnya mereka dari pengejaran para gerombolan preman itu. Sayang sekali di sini liontin dari Shang-Chi dapat direbut oleh para preman. Setelah melihat kejadian yang menegangkan itu, Katy sangatlah syok dan bertanya kepadanya siapa sebenarnya dirinya. Dengan singkat, Shang-Chi menceritakan semua hal yang telah terjadi dan menceritakan riwayat hidupnya. Di scene berikutnya, Shang-Chi dan Katy meluncur mencari adiknya yang bernama Xialing demi menyelamatkannya dari para preman, yang ternyata para preman itu adalah suruhan dari ayah mereka sendiri. Di sini mereka semua masih belum tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan dari ayah mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah adiknya yang bernama Xiang Li. Setelah mereka bercipika-cipiki dan menyatakan maksud dan tujuan mereka, tak disangka-sangka datanglah para preman-preman tersebut menggerebek tempat tersebut. Pertarungan kembali terjadi di antara mereka. Kali ini Shang-Chi dibantu adiknya. Singkat cerita, Shang-Chi dan teman-teman mengalami kekalahan, dan sang jenderal yang ternyata dan kita tahu dia adalah ayahnya membawa mereka ke kediamannya.
Lanjut ya guys, sesampainya di istana yang indah dan megah itu, sang jenderal mengatakan maksud dan tujuan sebenarnya, yaitu untuk menyelamatkan istrinya dari kaum dan para penduduk Talo. Diketahui pula bahwa penduduk Talo ternyata tidak menyetujui perkawinan di antara mereka. Sangci dan juga Xialing yang mendengar perkataan ayahnya mengatakan kepada ayahnya bahwa ibu mereka telah mati. Dan tentu saja mereka semua tahu akan hal tersebut. Nah, kira-kira ayah mereka itu gila atau gimana ya guys? Jawabannya, dia terpengaruh oleh dewa jahat yang akan keluar di scene berikutnya. Kita tunggu ya guys. Karena mereka bimbang dan ragu, sang jenderal memasukkan mereka ke dalam penjara bawah tanah. Scene beralih di penjara bawah tanah. Di dalam penjara itu bertemulah mereka dengan Trevor dan juga Morris, si binatang ajaib dari Talo. Morris lah yang kemudian mengantarkan mereka pergi ke Talo untuk mendahului sang jenderal yang akan pergi ke sana untuk menghancurkan tempat tersebut. The producer got blown up by Iron Man. Thank you. Trevor, I think we're okay. Oh, who? What's what? Morris! They can see you. Where's his face? Morris says he knows who you are. How would he know? He says he grew up. Singkat cerita, sampailah mereka di desa tersebut. Dengan terkagum-kagum, mereka melihat-lihat sekitar sampai mereka bertemu dengan bibi mereka dan juga warga Talo. Tak menunggu lama, Sangci memberitahu mereka bahwa ayahnya akan datang untuk membuka gerbang yang menghubungkan dunia dan juga desa Talo. Menurut sang jenderal, di gerbang itulah istrinya ditawan oleh para penduduk Talo. Tentu saja hal tersebut adalah salah, karena di gerbang itulah terdapat dewa jahat yang telah dikurung oleh warga setempat dengan bantuan Dewa Putih. Nah teman-teman, jadi kalian tahu bahwa di sini dewa jahat inilah yang mempengaruhi ayah mereka. Kemudian di Talo mereka berlatih stamina dan juga berlatih untuk menghadapi peperangan yang besar berikutnya. Di sini Sangci berguru kepada bibinya, yang mana bibinya tersebut mempunyai ilmu yang setara dengan ibunya. Ya, seperti kita ketahui bahwa ibunya mampu mengalahkan ayahnya dengan mudah. Family. The good and the... Stop hiding. Beberapa minggu telah berlalu. Tibalah hari penentuan di mana mereka harus saling bertempur satu sama lain. Sangci saat itu bertarung melawan ayahnya dengan sengit sampai akhirnya dia terlempar ke dalam danau. Let me pass. We Always running. Always. You stood at a window and watched her die. That's what you wanted? What makes you think so? Saat itu karena kuatnya bisikan dari sang iblis, sang jenderal langsung saja meluncur ke arah gerbang dan mulai menghancurkan gerbang tersebut. Atas ulah sang jenderal muncullah satu demi satu makhluk yang aneh keluar dan menyerang mereka semua. Tidak pilih-pilih, anak buah dari jenderal ternyata juga diserang oleh makhluk-makhluk itu. Atas inisiatif dari bibinya, mereka semua akhirnya bekerja sama untuk melawan para monster dan para iblis tersebut. Karena mereka bukan lawan dari para iblis-iblis itu, mereka semakin terdesak.
Saat itu terjadilah keajaiban manakala Shang-Chi keluar dari danau bersama dengan Dewa Naga Putih. Mereka meliuk-liuk terbang ke sana kemari untuk membasmi dan memakan para iblis-iblis tersebut. Atas arahan bibinya, Shang-Chi langsung menuju gerbang untuk bertarung melawan ayahnya. Pertarungan yang super sengit ini di luar dugaan dimenangkan oleh Shang-Chi. Tak berselang lama kemudian keluarlah dewa jahat yang berupa naga besar keluar dari gerbang dan terbang melayang-layang. Tidak hanya itu, sang naga kemudian menangkap dan menghisap jiwa dari sang jenderal. Beruntung buat Shang-Chi, saat ayahnya hendak mati, dia dapat menerima 10 ring itu sebagai tanda penerus darinya. Nah teman-teman, musuh terbesar sudah di depan mata. Dan kali ini pertarungan yang lebih dahsyat pun terjadi. Sebenarnya pertarungan yang mengerikan ini hampir dimenangkan oleh si iblis. Beruntung saat itu masih ada Katie yang berhasil memanah tenggorokannya dan kemudian membalikkan keadaan. Not leaving you again. Singkat cerita, Shang-Chi dapat melenyapkan si iblis dengan menggunakan senjata pamungkasnya. Dan dari sini pun film pun selesai. Ya teman-teman, di akhir cerita kita melihat si gendut Wong datang menjemput Shang-Chi dan juga Katie untuk bertemu dengan para anggota Avenger lainnya. Nah, kira-kira akan ada apa ya teman-teman? Dan kira-kira akan ada film apa lagi? Kita tunggu saja bersama-sama film selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.